Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, rekan dan guru SMA Repan Mandau, yang kami hormati CGP, Bu Dewi, Bu Siska, dan Bu Jenny. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kudrat dan iradat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang Mesguru ini dalam rangka pemaparan budaya positif oleh Bu Dewi nantinya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirim salam kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di neraka intinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tak lupa saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Mari kita buka acara ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Himbauan kepada Bapak Ibu seluruhnya agar melaksanakan atau menyimak apa yang disampaikan oleh CGP, yaitu Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rai sebagai moderator. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami CGP Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani. Di sini saya akan menuntaskan tugas di CGP di modul 1.4 aksi nyata, itu tentang budaya positif. Kemudian nanti ada namanya keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, pertama sekali jangan lupa puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini. Kemudian tidak lupa pula salawat bersalam yakni dari besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja izinkan saya untuk menyampaikan apa itu budaya positif. Nah, konsep intinya budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Nah, itu konsep dalam kita akan melaksanakan namanya budaya positif. Nah, kita ambil nomor 1 yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di mana itu pengertiannya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa saya profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, itu konsep intinya.
konsep teori tentang kontrol ya. Ini ilusinya Bapak Ibu. Ilusinya bahwasanya guru mengontrol murid. Kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Yang terakhir ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusinya ya Bapak Ibu, faktanya tidak kan? Kita tidak bisa memaksa anak murid kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut apa yang kita inginkan. Ini hanya sekedar ilusinya saja. Lanjut yang kedua yaitu kita masuk ini pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan dan teori kontrolnya. Bahwasanya kalau stimulus respon realitasnya kebutuhan kita itu sama. Nah, teori kontrolnya kita itu berbeda. Ya kan Bapak Ibu? Kalau di stimulusnya kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya mungkin ada yang harus pakai mobil gitu misalnya. Nah, sementara ada juga yang teorinya sebenarnya berbeda. Saya butuhnya cuma sepeda misalnya seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh stimulus responnya dan teori kontrol. Lanjut kita ke inti tadi yang kedua, disiplin positif. Nah, sama-sama kita ketahui disiplin itu berasal dari kata disiplin, yaitu artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Kemudian ancaman atau hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu dia sebenarnya nilai disiplin positif itu. Lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Kita membuat nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu gimana nilai-nilainya? Sudah sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu bahwasanya beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kalau di Ibu Primary Years Program atau PYP itu nilainya ada toleransi, saling hormat, saling rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kalau di keterampilan hidup itu adanya dapat dipercaya, kemudian lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan. Kita masuk ke tahap yang keempat tadi, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar. Lanjut kita, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Apa saja yang bertahan hidup itu? Mulai dari makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Itu ya, ada rasa terima,
kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu penguasaan, harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, pemimpin yang berprestasi diakui dan didengar. Itu biasanya penguasaan ya, dan pemimpin-pemimpin kita lah. Yang keempat ada kebebasan. Nah, di mana kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Di mana kesenangan itu bisa dalam bentuk bermain, humoris, kemudian antusias, dan tertawa bebas. Nah, itulah Bapak Ibu sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita kaitkan dengan murid kita, ya itulah dasar-dasar yang harus kita terapkan ke anak, harus kita ketahui dulu apa sih dasar-dasar anak kita yang kebutuhannya gitu. Oke. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 3 akan memberikan atau mempresentasikan hasil yang sedang kami diskusikan. Nah, kami akan membuat mochi dan bola-bola rambutan. Berikut bahan-bahan yang akan kami siapkan untuk membuat mochi. Yang pertama, tepung ketan, lalu ada tepung beras, gula pasir, garam, air, warna makanan, susu sake, dan juga susu kental manis. Bahan-bahan bola rambutan, yaitu roti ATB, susu kental manis, gula pasir, gula pasir, cuka, dan coklat bata. Modal usaha membuat mochi: tepung ketan 9.000, tepung beras 9.000, gula 14.000, garam 2.000, warna 14.000, juga garamnya ini juga. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di mana yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, kemudian untuk imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau untuk dari motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi motivasi itu ada dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, konsep-konsep disiplin identitas gagal. Jadi Bapak Ibu nanti ada namanya keyakinan kelas dan peraturan sekolah, mana yang
seharusnya yang kita pakai gitu. Nah ini dalam bentuk gagalnya penghukum dan penghargaan. Perlu Bapak ketahui, ternyata kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu tidak bagus juga rupanya. Karena apa? Tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas anak yang lain karena dia merasa pasti dia lagi nanti yang juara, pasti nanti dia ini lagi, sehingga yang lain itu tidak termotivasi gitu. Nah kemudian penghukum dan sistem ranking itu ternyata nggak boleh gitu. Sama seperti kita sekarang kan udah kurikulum merdeka. Nah itu makanya tidak ada lagi juara-juara gitu ya, agar mereka semuanya termotivasi. Nah kalau dalam bentuk hukuman seperti itu, hukuman selalu tidak ada direncanakan, tiba-tiba saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman bisa fisik maupun psikis. Sering kita lakukan ya Bapak Ibu penghukum. Misalnya nih, setiap hari Senin, anak-anak yang upacara tidak memakai atribut, ya kan, tidak pakai topi atau dasi, itu selalu kita tidak menanyakan dulu kenapa dia tidak pakai topi, kenapa dia tidak pakai dasi. Kita langsung menghukum, membariskan dia beda dari kelasnya, kemudian tiba-tiba kita suruh menyapu lah, tutup sampah atau lari lapangan. Itu sebenarnya nggak boleh lagi Bapak Ibu. Itu dia budaya positif tadi, tidak boleh lagi kita lakukan. Nah lanjut, ini selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang kalau bisa kita budayakan, itu namanya budaya positif. Adanya konsekuensi dan restitusi. Nah konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru selalu memonitoring murid. Ini maksudnya, misalnya kalau ada anak kita yang tidak masuk kelas, udah berkali-kali gitu ya, pasti kita kasih konsekuensi kalimatnya seperti ini. Kalau kamu nggak masuk terus ke kelas, bisa-bisa kamu nanti pindah ke kelas. Ya kan Bapak Ibu? Kalau dia jarang masuk sekolah gitu maksudnya, jarang masuk sekolah, izin, alfa, terus tanpa keterangan dan lain-lain, sering gitu, pasti konsekuensinya dia bisa jadi tinggal ke kelas. Itu konsekuensi namanya. Nah atau satu lagi, kalau misalnya kamu nggak masuk terus di pelajaran seni budaya misalnya, otomatis tuh nilainya tidak ada. Nah nanti konsekuensinya apa? Bisa-bisa kamu merah. Nah itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah ini seharusnya paling tepat sekali dalam menyelesaikan masalah kepada anak. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang bermasalah, baik itu lagi dalam kelas atau dia berantem dengan kawannya, itu kita gunakan segitiga restitusi namanya nanti. Nanti ada saya kasih contoh Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Nah, lanjut. Ini dia yang ke-6. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti dari yang 5 ini sebenarnya masih terjadi, masih banyak teman-teman kita yang masih melakukan ini. Saya juga di CGP ini baru tahu posisi kontrol mana seharusnya kita sebagai guru dalam menghadapi anak. Nah ini yang mau saya bagikan nanti. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi, yang ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian tadi ya ada 5. Nah ini salah satunya. Kita ambil kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, maka kita langsung menyuruh anak, ya udah silakan ambil sapu, bersihkan halaman, atau silakan kutip sampah, atau silakan lari keliling lapangan. Nah itu langsung ke penghukum, itu contohnya, dan itu masih sering kita laksanakan. Nah kalau pembuat rasa bersalah, kalau posisi kita itu sebagai sistem kontrolnya dari pembuatan rasa bersalah, pasti kita akan melakukan seperti itu. Berapa kali sih Bapak Ibu harus memberitahu kamu lagi, kamu juga terus. Seringkali
sekarang kamu, besok kamu lagi. Nah itu pembawa rasa bersalah. Merasa bersalah dia saya salah gitu. Selalu membuat dia dengan bahasa yang mengecewakan gitu. Nah, lanjut yang ketiga, teman. Kalau teman tuh seperti itu saya Bapak Ibu. Ayo dong, ikutilah aturan. Tolonglah Bapak Ibu, ikutin gitu. Hari ini gue maafkan ya, besok jangan ulang lagi. Nah, kira-kira pasti ada juga kita yang seperti itu. Teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalimatnya pasti itu, mengajak. Ayolah, jangan ulang lagi ya nak. Nah, Ibu sekarang oke lah, Ibu makan sambil besok jangan lagi ya. Please, tolonglah. Nah, gitu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau teman tahu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Sekarang kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu kalau pemantau. Biasanya kalau anak-anak tahu dia guru-guru yang sebagai pemantau, dia udah takut aja tuh kalau nampak gurunya, ibu ini suka tahu tuh. Kayak kita kan kayak Bu Amari, kan? Kayak Bu Siska, itu kan nggak tahu anak-anak sebagai pemantau gitu. Yang tahu anak-anaknya, nggak akan mau dia berani untuk izin keluar kelasnya, kadang takut ya gitu. Ya kan? Nah, yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer ini kira-kira bahasa yang akan keluar oleh bapak ibunya pasti, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi bapak ibu, dalam menyelesaikan permasalahan apapun yang kita hadapi, baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan anak murid kita dianjurkan memang kalau bisa kontrolnya manajer. Jadi tidak langsung menjudge orang itu, iyalah dia kayak gitu, iyalah anak tuh begini, oh dia begini, tidak boleh. Tapi yang ditanya, contoh nih ya, sebagai konflik kurikulum pada ini mau izin, misalnya ada teman kita yang izin gitu, tiba-tiba, terus langsung pada ini bilang, dia nggak ada izin dengan saya, dia begini begitu, bisa ya pada ini ya. Nah, besoknya pada ini nggak boleh langsung ngomong marahin, kemarin, kok nggak ada informasi bla-bla, nggak boleh lagi kayak gitu pada ini. Tapi harus tanya, kenapa ibu kemarin nggak hadir? Apa alasannya tidak hadir? Kenapa ibu tidak mengirim surat? Kenapa ibu tidak mengabari saya, misalnya sebagai guru kurikulum? Nah, harus seperti itu Bapak Ibu ternyata. Nah, makanya kurikulum merdeka itu bukan merdeka yang tidak punya aturan. Anak boleh dikasih merdeka, tapi masih ada konteksnya tidak lepas. Nah, inilah, jadi posisi yang tadi saya sebutkan 5 kontrol itu, kalau bisa Bapak Ibu semuanya mulai hari ini kalau ada permasalahan, ambillah posisi kontrol manajer. Bukan lagi hukuman, bukan lagi pembuat rasa bersalah, bukan lagi kayak teman. Kadang teman ini kalau kita terlalu mengait kayak teman, kita digini pula sama anak, dirangkul, nggak boleh juga. Ya kan? Kadang ada teman kawan-kawan teman sejauh lainnya juga gitu. Saking dekatnya, anak muridnya pula yang merangkul ibunya kayak gini, itu nggak boleh juga. Berfoto kan, anak muridnya pula yang merangkul ibunya, itu nggak boleh. Posisi itu juga nggak boleh seharusnya. Kemudian tadi satu lagi, saya lupa. Mundur. Nah, pemantau ya. Jadi kalau bisa mulai hari ini Bapak Ibu, kalau ada permasalahan baik itu dengan teman sejawat, dengan siapapun, pakailah kontrol yang manajer. Dicari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Ini saya punya sedikit kalimat. Posisi kontrol apakah aku atau Bapak Ibu? Kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira tadi posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah. Kalau kalimatnya seperti ini, kamu tidak pernah melakukannya. Apa Bapak Ibu? Hukum. Pemantau. Ya, pemantau. Kalau kalimatnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ditanyakan dulu solusi sama dia. Nah, terakhir, ayolah lakukan ibu. Ya, bentuk pada ini. Ya, posisi kontrol teman. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum,
betul sekali Bu Rana Dewi. Pemukul. Ya, ternyata sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu posisi kontrol ini. Nah, jadi mulai sekarang kalau bisa kita kurang-kurangi lah yang keempat tadi itu, ambillah posisi yang manajer. Baik, ini tujuh Bapak Ibu yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah, ini dia. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan itu universal, dibuat dalam pernyataan sipil, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu kalau bisa wali kelas yang membuatnya. Tapi kalau misalnya saya kebetulan tidak wali kelas, tetap membuatnya sesuai dengan mata pelajaran saya, seni budaya gitu. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah mendengar? Belum. Saya jelaskan. Keyakinan kelas itu mirip-mirip tipis dengan peraturan. Ya, peraturan sekolah. Misalnya kayak kalian datang ke sekolah kumpul jam 7, jam 5 sudah harus ada di sekolah. Nah, kayak upacara harus menggunakan atribut lengkap. Beli kopi, dasi, sepatunya warna hitam itu masuk ke masyarakat. Nah, di keyakinan kelas itu harus sama seperti itu. Dia lebih positif, ya, nilai kebalikannya harus positif. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada kawannya yang menyontek pekerjaan kawan yang lainnya, itu termasuk apa? Tidak. Betul. Tapi kita dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak boleh negatif, tapi harus positif. Jadi apa yang posisinya apa? Nah, kita jadi contoh kayak ini, sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa maksudnya? Ingat ya, jadi kita tidak boleh membuat suatu keyakinan kelas itu dengan menggunakan bahasa yang negatif, menggunakan bahasa tidak boleh buang sampah, tidak boleh menyontek, tidak boleh seperti itu. Tapi harus kebersihan, kemudian kejujuran. Nah, satu lagi mungkin salah satu contohnya seperti kamu sebagai siswa, saya guru dan teman juga ketua kelasnya harus adanya saling menghargai, menghormati. Paham itu? Oke. Nah, kita buat ya keyakinan kelas ini supaya nanti kalian sendiri dan saya juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk kelas kita ini. Oke? Nah, nanti saya akan memberikan atas ini. Silakan nanti yang lain buat keyakinan kalian individu. Apa aja yang kalian merasa, silakan dibuat di sini yang bisa ditambahkan di papan tulis. Paham?
lebih dipertegas, ada bentuk keyakinan yang dapat berjalan dengan baik, dengan rasa bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing di kelas ini. Nanti Ibu minta kita menandatangani, jadi saya buat nama tanda tangani. Jadi kalau suatu saat terjadi sesuatu di kelas ini dia kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, sudah dari restitusi. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau naik darah, ya, tidak mau tensinya tinggi dalam menghadapi perilaku anak, jadi pakailah menghadapinya dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memasukkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Seperti itulah kira-kira bahasanya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu kira-kira kalau dalam menstabilkan identitas kepada murid, kalimatnya kira-kira seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah mengalami hal itu misalnya. Kemudian kamu pernah kok merasa seperti itu. Nah, itu cara-cara kalimat terima dalam menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu memvalidasi pendapat. Nah, menstabilkan ya. Nah, ini ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya kira-kira kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga bagimu. Kira-kira seperti itu kalimatnya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang kita buat tadi. Kira-kira berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang sudah kita disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan dalam kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Salam masuk lagi. Nah, ini lagi tadi Ibu mendengarkan dari kawan-kawan kamu, kawan sekelompok kamu,
Katanya kamu berkelahi dengan Royan. Kenapa? Saya kesal Bu dengan Royan Bu. Kesal kenapa? Dia tidak bisa menentukan jadwal seni budaya kerja kelompok nih Bu. Saya mau nyari Rabu, dia mau nyari Kamis Bu. Dia nggak mau saling berkomunikasi dengan saya Bu. Oh begitu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Royan? Tanpa saya sadari Bu, saya mengeluarkan kata kasar Bu terhadap Royan. Gitu. Jadi oke Zaki, dari tindakan kamu tadi tuh pasti kamu punya alasan tersendiri kan sampai mengeluarkan kata-kata kasar Iya Bu. karena kesal tadi. Iya. Jadi ini Zaki, Ibu hargai tindakan kamu tadi karena kalau seandainya Ibu pun di posisi kamu, mungkin Ibu juga bakal melakukan hal yang sama. Nah, Ibu hargai tindakan kamu karena apa? Karena kamu tidak melakukan lebih dari itu, seperti melempar spidol mungkin ke wajahnya Royan, atau melempar pena, atau malah memukul dia, atau malah menendangnya si Royan gitu. Ya Zaki, nah sekarang coba kita pikirkan dari tindakan kamu tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak saling menghargai sesama teman dan tidak bertanggung jawab Bu. Ya betul sekali, saling menghargai sesama teman dan mempunyai rasa tanggung jawab, apakah itu penting bagi kamu? Penting Bu. Nah kalau gitu keyakinan apa yang harus kamu lakukan dalam tindakan yang sudah kamu lakukan terhadap Royan tadi? Sabar dan menahan diri Bu. Kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Bersedia Bu. Nah, kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Dengan cara berkomunikasi dengan kawan secara baik, dan apabila ini terjadi lagi Bu, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran tersebut Bu. Ya, tepat sekali. Nah, jadi kamu harus bisa sabar, menahan diri, dan kalau misalnya terjadi lagi, kamu boleh melapor ke guru mata pelajaran kamu atau ke wali kelas kamu. Tetap semangat ya Zaki. Terima kasih ya Bu. Oke, silakan balik lagi ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zurfandi dari 10.2. Saya berterima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi dalam menahan amarah saya terhadap perilaku teman saya. Semoga kedepannya saya jauh lebih sabar dan menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya itu sebagai among. Kita itu dituntut sebagai menuntut anak, bukan menuntut anak. Nah, kalau bisa kita sebagai manajer yang mana menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Devi, CGP yang ke-9 yang telah memaparkan di hadapan kita seluruhnya tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu dapat kita simak tadi dan ambillah sedikit conclusionnya atau rangkuman atau kesimpulan ini bagi diri saya, bahwasanya kita di sana dalam menindak siswa atau dalam memberikan, tadi ada katanya sebagai penghukum, kemudian sebagai betul ini penghukum, sebagai teman. Di sana kita dapat pelajaran bahwasanya kita sebagai manajer. Sebagai manajer, jadi kalau seandainya ada anak salah jangan dipunish, jangan dihukum. Akan tetapi ada beberapa hal yang nantinya berujung ke sana, tapi kita sebagai manajer dulu. Kemudian yang kedua yaitu budaya positifnya itu tentang keyakinan keras ya, keyakinan keras. Jadi Bapak Ibu dengan ada budaya positif yang dibawakan Bu Devi ini, mindset kita terbuka. Jangan kita just dan terus kita just salahkan anak, jangan menyalahkan anak seolah-olah kita adalah lebih dari dia. Akan tetapi ajak anak itu sebagai bagaimana kontrol diri kita sebagai manajer. Kemudian kontrol diri bagaimana anak itu nyaman sebenarnya, nyaman di sekolah, nyaman di kelas, dan nyaman melihat ibu. Itu pertama, nyaman melihat gurunya dulu Bapak Ibu. Kalau kan nyaman melihat guru, pasti apapun ibu suruh dia mau aja. Urut nak, ibu nak, mau deh kasih nyaman melihat gurunya.
Ya Bapak Ibu, demikian karena waktu sudah menunjukkan jam 2:30. Kampung tengah saya juga ada keroncongan juga. Kita akhiri, ada sesi pertanyaan. Ada pertanyaan. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam bahagia.